آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Khairul Biqa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2021, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir kembali mengikuti pengajian setelah sebelumnya kita tawakufkan untuk sementara waktu sebelum datangnya bulan Ramadan kemarin. Hari ini kita mulai lagi mengaji, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat sehingga kita bisa mengikuti pengajian setiap hari Kamis ba'da salat subuh. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 111. Qala al-mu'allif hafizahullah adabu qada'il hajati fi sahra. Yang terakhir pembahasan masih berkenaan dengan adab ya, akhlak, sopan santun, tata cara qada hajat, membuang hajat fi sahra. Kalau buang hajatnya itu fi sahra, di ruang terbuka gitu ya. Ini kata-kata sahra bukan padang Sahara aja, karena di daerah kita ini di Indonesia nggak ada padang Sahara. Di ruang terbuka, bukan di bangunan yang disediakan untuk qada hajat. Nah, apa saja adab-adabnya? Wa fi sahra, nah, kalau buang hajat kecil atau besar di lapangan terbuka atau di ruang terbuka, yaitu, nah makanya di sini catatan kaki di bawah nomor 4, wa makna sahra huna, arti sahra di sini adalah al makan ghairul muaddi li qada'il hajah, tempat yang memang bukan ya, tempat yang memang bukan disediakan untuk qada hajat. Ka'ardin khaliyatin, seperti ya tempat yang sunyi ya. Nah itu dikatakan sahra. Tuzadu hadil adab. Nah di samping adab-adab yang kemarin telah diterangkan ya, di samping itu kalau memang buang airnya di ruangan yang terbuka ditambah gitu ya. Jadi bukan hanya adab ini saja, di samping adab-adab yang sudah diterangkan kemarin ditambah dengan adab-adab sebagai berikut. Pertama, ini tambahan, ayastatiro ujuban. Ayastatiro artinya tutup,
karena kan di ruangan terbuka takut dilihat orang. Kalau di tempat yang memang disediakan memang ada kamar nggak kelihatan orang. Kalau ini kan ruang terbuka, ya, mau kencing mau apa di ruang terbuka. Nah itu harus yastatir ujuban, artinya menutup diri dengan apa aja yang ada supaya orang yang lalu lalang atau orang yang ada di sekitar nggak ngelihat. Iza staqbalal qiblata, ini wajib ujuban, wajib menghadap, wajib menutup. Ya apabila menghadap kiblat itu, kalau memang ingin menghadap kiblat wajib tutup, jangan sampai auratnya terbuka. Ya, arah kiblat. Fa illam yastaqbilha, kalau memang qada hajatnya tidak menghadap kiblat maka menutupnya itu sunat, ya. Nutup depannya itu sunat maksudnya. Kalau memang menghadap kiblat nutupnya wajib, kalau tidak menghadap kiblat nutup depannya itu adalah sunnah. Dhabitu sutrati sahihah. Dhabit arti ukuran. Sutrah sahihah, sutra itu arti tutupan. Jadi kalau kita mau nutup, kan orang qada hajat itu sambilan duduk, ya. Jadi ukuran tutupannya itu pagarnya itu bikin pagar, ukurannya itu berapa? Yaitu alla yab'uda anis sutrati salasata azru'in mitran wa nisfa mitrin. Yaitu tidak terlalu jauh gitu. Alla yab'uda, tidaklah terlalu jauh antara orang yang qada hajat dengan tutupannya itu, tidaklah, jangan sampai melebihi dari 3 ziro gitu. 3 ziro. Zaman dulu kan belum ada meteran, pakai ziro, jengkalan gitu, pakai ada jengkalan, ada hasta. Ziro itu dari mulai ujung jari sampai lengan, ya, itu ziro. Kira-kira setengah meter. Nah kalau di sini 3 ziro, berarti kira-kira minimal antara orang yang qada hajat dengan tutupannya itu tidak melebihi dari 1,5 meter. Mitron tuh wanispin gitu, mitron wanispin, ya, 1,5 meter takriban kira-kira. Itu mengenai jaraknya, mengenai tingginya gitu. Karena orang buang air itu kan nongkrong ya, bukan berdiri. Makanya tingginya itu wala yankusu, jangan sampai kurang. Irtifa'uha, tingginya ansulusai ziro, dari 2/3 ziro, nggak sampai 1 ziro, berapa? Sulusimitrin takriban, yaitu 1/3 meter. Jadi kalau 1 meter 100 cm, 1/3-nya kira-kira 33 cm. Kan kalau orang kalau hajat kan sambilan nongkrong, ya, jadi tutupannya itu tidak kurang dari 33 cm tingginya, untuk menutupi auratnya jangan sampai dilihat orang. Nah jauhnya itu tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Itu adab tambahan yang pertama. Yang kedua ayyamu'uda, artinya ayyamu'uda, ya, qada hajatnya agak jauh sedikit dari orang gitu. Cari yang tempat yang agak sunyi, gitu, jauh. Bihaitsu la yusma'u lahu sautun. Ya, jauhnya itu berapa? Bihaitsu sekiranya tidak didengar suara. Ya, tidak didengar suara. Maksudnya apa itu suara? Suara buang air gitu, bukan suara knalpot, suara klakson. Ya. Jadi orang buang air kan kedengaran suaranya itu, ya. Nah, sehingga orang yang ada di sekitarnya nggak dengar gitu, kira-kira jauhnya seperti itu. Wala yusammu minhu raihah. Nah, demikian, sehingga tidak tercium bau yang tidak sedap. Kira-kira jauhnya seberapa itu? Kira-kira jauh
sejauh itu sehingga orang tidak mencium bau yang tidak sedap itu. Nah itulah, jadi ukuran baunya ini tidak dikatakan sekian meter. Yang penting saat dia buang air nggak didengar oleh orang lain yang ada di sekitar dan tidak juga mencium baunya yang tidak sedap. Adab yang ketiga tambahan adalah alla yabula fi ma'in raqid. Jangan buang air kencing di air yang diem gitu. Jangan buang air kencing di air yang diem gitu. Apalagi yang kurang dari 2 kula, sebab nanti air itu jadi najis, nggak bisa dipakai. Atau lebih dari 2 kula, nggak boleh juga, makruh. Kenapa? Karena nanti orang lain apabila lihat tempat itu pernah dicampuri air kencing, walaupun airnya tidak berubah, orang nanti akan jijik menggunakan itu. Iza lam yustabhar, kalau memang air itu tidaklah banyak seperti laut gitu. Nah kalau memang airnya laut seperti danau gitu kan. Nah kalau danau kan seperti laut, nah itu nggak apa-apa, nggak makruh walaupun dikencingin, walaupun kalau dikencingin, kalau yang gede diapain? Ya. Jadi kalau memang danau nggak ada masalah kalau orang kencing di situ atau buang air besar di situ. Itu. Jadi makruh itu kalau memang air itu walaupun banyak namun tidak seperti laut itu. Tapi kalau seperti laut, danau boleh. Nah, seperti waktu zaman dulu kan orang buang air di empang namanya itu. Tentu air itu kan berarti air yang diem itu. Kalau memang empangnya besar nggak ada masalah, walaupun ya air itu digunakan lagi untuk ya, keperluan lain, cuci dan lain sebagainya. Kalau memang air itu banyak. Nah, kenapa ini nggak boleh? Kalau air itu tempat itu tidak seperti laut, dilarang, makruh, linnahyi anhu, karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang al-ma'ul mustabhar. Nah bagaimana ukuran air itu dikatakan banyak sehingga seperti laut? Itu ukurannya sekarang ada kolam renang nih. Apa kolam renang dikatakan air mustabhar? Al-ma'ul mustabhar, air yang seperti laut itu banyaknya seperti laut kelihatannya. Allazi idza hurrika tarafuha lam yataharrak tarafuhul akhar. Air dikatakan seperti laut saking banyaknya apabila digerakkan di pinggirannya digerakkan, pinggiran air itu digerakkan, maka ya, ombaknya itu tidak sampai ke pinggiran yang laut yang satunya. Pinggiran air ente gerak-gerakin, kan air berombak itu, kalau digerakin berombak itu airnya. Nah itu pinggiran yang satu itu berhenti itu ombaknya itu banyak. Nah kalau umpamanya ente gerakin pinggiran ini sampai pinggiran sono air itu masih berombak, nah berarti itu tidak melaut, tidak banyak itu. Ombaknya itu akan tidak sampai, gerakan ombak itu nggak akan sampai ke tepi, ke tepi yang satunya. Kalau digerakkan di tepi yang satu, ya, gerakan ombaknya itu akan tidak sampai di mana, di tepi yang berikutnya. Nah itu berarti air itu dikatakan apa? Air itu dikatakan seperti laut gitu, saking banyaknya. Kita gerak-gerakin gitu, ya. Kan air bergerak gitu, ya. No, semakin lama semakin jauh semakin kecil kan, kecil. Di tepi yang lain, nah itu dia berhenti bergerak. Nah itu berarti air itu apa itu? Seperti laut. Nah itulah ukuran. Jadi nggak dikatakan air itu ukurannya sekian. Adab yang keempat, alla yabula bima'in qalilin jarin. Nah kalau yang tadi dia jangan buang air di air yang diem walaupun banyak, apabila tidak seperti laut,
Demikian juga tidak boleh buang air kecil. Kalau yang tadi buang air kecil, buang air besar. Kalau ini tidak boleh buang air kecil di air yang sedikit, walaupun air itu mengalir gitu. Kalau tadi airnya kan diem. Nah kalau ini airnya mengalir, nggak boleh juga. Kalau memang airnya itu sedikit, ya, air sedikit. Kalau air mengalir di sini sudah jarang kita saksikan, ya, dulu. Kalau mau sekarang di puncak banyak air mengalir, gitu. Ya. Kan air mengalir, ada orang mau menggunakan air itu dikencingin, ya, apa itu nggak boleh makruh. Walaupun air itu mengalir, kalau airnya sedikit. Baik, yang kelima, alla yabula fi tariqin masluk. Jangan buang air kecil di jalanan, di jalan yang dilalui oleh orang gitu. Ya. Ya, kalau jalan itu masih dilalui oleh orang, walaupun nggak ada orang kan, jalan itu masih dilalui oleh orang, walaupun waktu itu nggak ada orang. Nah itu nggak boleh. Ya. Jalanan orang, ya, nah itu kan nanti orang yang berjalan itu terganggu, ya, baunya dan lain sebagainya. 6. Ala yabula fi mahabbirih itu tidak boleh, itu tidak boleh di sini maksudnya makruh, ya. Buang air kecil di mahabbirih, ya, pada saat angin sedang berhembus, ya, tidak boleh buang air kecil saat angin sedang niup gitu. Jadi kalau mau buang air kecil, tunggu dulu angin itu ntar reda, ya. Sebab kalau umpamanya air lagi bertiup, entar kencing ntar ditiup angin kemana-mana, bisa kena ini. Nah ini likaila yang udah ilaihi rosas, agar jangan sampai percikannya itu nanti mengenai itu, ya. La yaud artinya jangan sampai percikan itu kembali karena ditiup oleh angin. Kita buang air kecil, ditiup angin, ada angin meniup akhirnya air kencing itu kena kain, kena apa dan lain sebagainya. Yang ketujuh, alla yabula fi sukbin wala sarabin. Tidak boleh buang air kecil, bahkan air besar sama aja. Fi sukbin, di lobang, ya. Jadi kalau ada tanah yang berlobang gitu maksudnya, ya. Ya. Kalau wastafel memang berlobang kan itu. Nah ini tanah yang memang nggak disediain lobangnya, bukan untuk buang air, ya. Lobang tanah. Wala sarab, ya. Kalau lobang nanti ada bedanya antara lobang dengan sarab nih. Astakbu tadi kita katakan lobang. Apa itu lobang? Lobang tanah, gitu, yaitu kalau mustadir, bundar, ya. Kalau astakbu itu lobang, kalau bahasa kitanya lobang, yaitu bundar ke bawah gitu, ya. Lobang bundar ke bawah, ya, lobang. Itu namanya astakbu. Nah, sedangkan asarab itu memanjang, ya. Jadi bukan lobang ke bawah tapi dia memanjang, itu namanya sarab, ya. Jadi retakan tanah itu kan berarti di sini mustatil, ya. Arti mustatil panjang, ya. Nah kenapa dilarang, ya? Mengenai lobang atau tadi retakan tanah dilarang kita buang air di situ, ada catatan kaki di bawah nomor 2. Li'annahu qad yakunu fiha hayawanun dhaif, karena kemungkinan di dalam lubang itu ada binatang yang lemah, ya. Ada semut, ada binatang yang lemah, ya. Nah apabila ente kencingin lubang itu, ya, khawatir nanti saudara-saudara kita makhluk yang lemah itu akan terganggu. Kalau memang ada binatang lemah berarti kita menyakiti mereka. Tapi kalau seandainya ada binatang yang kuat, bukan menyakiti mereka, ente yang tersakiti. Mau dalamnya ada ular, ya. Ente kencingin, dibangun ular, catek ente. Nah, ya. Jadi kalau ada binatang lemah, kita menyakiti binatang lemah,
kalau ada binatang yang bahaya, yang tersakiti bukan binatang itu, tetapi ente akan disengat oleh ular, catek ular. Baik, kemudian kita lanjut, ada 13 adab ini. Yang ke-8, alla yabula fi mutahaddisin nas. Jangan pula kencing, buang air kecil di tempat orang-orang ngomong, tempat orang ngomong, kan ada tempat-tempat orang ngomong gitu, majelis. Sawaun akana zillan aw saifan, baik itu zillan saifan, baik itu tempat itu ada naungannya gitu, ada naungannya, ada atapnya, untuk menjaga panas matahari waktu panas, ausitaan ataupun musim dingin. Jadi ada tempat-tempat di mana orang itu sering duduk-duduk di situ ngomong-ngomong. Nah, itu jangan buang air dekat situ, maksudnya bukannya buang air di tempatnya itu, marahin orang. Di dekat tempat orang-orang duduk-duduk itu jangan. Sebab nanti kalau orang duduk di situ mengganggu, tercium baunya yang tidak sedap. 9, alla yabula tahta syajaratin musmirah, dan dilarang pula buang air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Apa itu pohon yang berbuah? Yang apabila sudah matang pohonnya itu, buahnya itu akan rontok gini. Pohon jambu, jambu air dan lain sebagainya. Sebab kalau ente buang air di situ, nanti buah-buahan yang jatuh di situ nggak dimanfaatkan oleh orang. Wa qad qalaba ala dhannihi annahu la yuzalu binahwi matarin aw sailin. Dan menurut sangkaan yang kuat, kotoran yang dibuang di situ tidak akan hilang walaupun ada air hujan gitu ya. Walaupun ada hujan atau sail itu air hujan. Jadi menurut sangkaan walaupun ada hujan pun tempat itu yang dikencingin itu nggak akan hilang baunya. Nah, itu dilarang. Yang ke-10, alla yastaqbila syamsa walal qamara nadban. Nah, ini sunnah. Kalau sunnah berarti kalau kita langgar makruh. Dan tidak boleh pula atau hukumnya makruh pula saat buang air kecil, buang air besar menghadap matahari dan menghadap bulan. Nggak boleh menghadap, makruh. Wala yukrahu istidbaruha, dan tidak mengapa membelakanginya gitu. Kalau Ka'bah Baitullah kan nggak boleh membelakangi, nggak boleh nggak boleh menghadap, nggak boleh membelakangi kalau Ka'bah. Tapi kalau matahari dan bulan yang tidak boleh hanya menghadap, tapi kalau membelakangi boleh. Yang ke-11, alla yabula fi makanin sulbin. Janganlah buang air kecil di tempat yang keras. Bawahnya ada batu, dikencingin. Tempat itu keras, batu itu keras. Karena nanti akan apa? Berbalik itu, kencing balik main teh. Likailah yang udah itu, jangan sampai kencingnya itu berbalik. Seperti tadi saat sedang menghembus angin kan dilarang agar supaya air kencingnya jangan kena ente. Nah, demikian juga kencing di batu yang keras, sehingga nanti berbalik kencingnya itu mengenai orang yang buang hajat itu. Percikannya itu, rosas itu percikannya itu nanti berbalik. Yang ke-12, alla yastanjiya bil ma'i fil maudhi'il ladzi qadha hajatah. Yang ke-12 ini kan berbicara qadha hajat pada waktu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah lain. Nah, ini adab yang ke-12 ini yaitu pada saat dulu orang buang airnya waktu zaman dulu
janganlah istinja dengan air di tempat di mana dia qada hajat gitu ya. Karena qada hajatnya itu orang dulu kan di kebun gitu ya. Ente qada hajat. Jadi kalau mau istinja pindah dulu ke tempat lain. Kenapa? Karena kotorannya ada di bawah kan. Nah, kalau sekarang ente qada hajat di situ, buang airnya di situ. Kenapa? Karena kotorannya itu kan diapain dulu? Pencet itu, kan? Berarti kan kotorannya udah hilang. Nah, setelah itu ente istinjanya di tempat itu juga. Masa iya pakai lain-lain? Ini kan berbicara waktu zaman dulu orang qada hajat di mana tuh? Bukan di WC dulu kan, di kebun, di apa. Orang qada hajat kan berarti ya kotorannya itu masih nongkrong di bawah, itu ada di bawah, nggak kemana-mana gitu. Nah, kamu mau istinjanya apa? Pindah ke sono yang kotorannya nggak ada di bawah. Ini kan ngomongnya waktu zaman apa ya? Nah, kalau zaman sekarang emang apalagi WC apa? Kan ada WC duduk, ada WC jongkok gitu ya. Baik WC jongkok atau duduk, emang ente buang airnya di situ, istinjanya di situ. Kenapa? Karena kotorannya itu kan ya ente buang udah langsung hilang maksudnya gitu ya. Nah, ini ngomongnya waktu zaman dulu. Jadi istinjanya harus pindah apa? Tempat. Kenapa? Karena kotorannya ada di bawah ente. Nah, kalau ente istinja di situ-situ juga, ya berarti kan ngicret. Baik. Itu yang keberapa itu? Yang ke-12. Jadi saya ulangi, janganlah istinja. Istinja itu artinya mencuci ya, dengan air di tempat di mana dia itu qada hajat di situ, harus pindah tempat. Yang ke-13, Allah yastaqbilal kiblata. Nah, ini mengenai menghadap kiblat. Kalau yang tadi kan menghadap matahari dan bulan. Demikian pula adabnya orang buang air kalau di lapangan terbuka gitu ya. Jangan sampai ngadap kiblat, jangan sampai membelakangi kiblat. Wajib ini. Jadi kalau seandainya kita menghadap membelakangi, hukumnya dosa karena wajib. Nah, ini kalau memang di lapangan terbuka. Nah, kalau memang di zaman sekarang di rumah memang ada tempat yang disediakan, nah itu walaupun ngadap kiblat ngebelakangin nggak ada masalah. Ini kan tadi judulnya kalau buang airnya di mana nih? Lapangan terbuka. Tuh. Makanya di sini katakan ilam yaj'al lahu sutratan sohiha, kalau memang ada tutupannya gitu. Ya, kalau memang di bangunan yang memang disediakan ya, kamar WC memang ditutup, nah itu walaupun ngadap kiblat ke belakangin nggak ada masalah. Nah, itulah 13 ya, adab yang berkenaan. Ini 13 adab tambahan gitu dari adab-adab orang qada hajat kalau qada hajatnya itu di lapangan terbuka. Kama qala sahibu Sofati Zubad, seperti dikatakan di dalam kitab Zubad, wan nadbu fil bina la mustaqbilan, sunat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, hukumnya sunnah kalau memang buang qada hajatnya fil bina, artinya fil bina di dalam tempat, di dalam ruangan yang memang disediain untuk qada hajat, berarti kan tertutup. Nah, jadi sunnatnya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, sunnat gitu ya. Tapi kalau tadi di lapangan terbuka bukannya sunat, wajib ya. Wajib jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Wa harramuhu fil pala, tuh kalau memang di dalam bangunan yang disediain buat qada hajat hukumnya sunat ya. Nah, tetapi kalau fil pala itu artinya di lapangan terbuka hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau kita ngadap kiblat ke belakangin bukannya boleh, haram, hukumnya haram, dosa. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran, inilah ajaran agama kita ini, agama Islam luar biasa, mengatur tata cara, Masya Allah ya, dari mulai yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil, perkara yang sekecil-kecilnya. Apa itu perkara yang sekecil-kecilnya?
buang air, masya Allah, buang air, adabnya luar biasa ya. Jadi adab buang air dari sudut tempat, adab buang air dari sudut kaifiat, bagaimana tata cara dan lain sebagainya. Itulah ya, diatur oleh agama kita demi untuk kemaslahatan kita ini ya, hamba-hamba Allah. Itu contoh yang sekecil-kecilnya ya. Sampai contoh yang sebesar-besarnya. Apa itu yang sebesar-besarnya? Bagaimana cara memilih pemimpin tuh? Apa kewajiban pemimpin? Masya Allah ya. Apa saja kewajiban rakyat yang dipimpin? Nah, itu kan berarti yang besar-besar. Jadi tidak ada sedikit pun aktivitas kehidupan manusia, semuanya itu ada di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu salah besar bagi orang yang menganggap kalau Islam itu hanya urusan agama aja dah, di masjid ya, sholat, puasa, zakat, haji. Adapun yang lain-lain, wah itu enggak benar ya. Aja Islam itu mengatur semua, kecuali agama-agama lain yang memang mereka itu tidak ada undang-undang ya, kecuali undang-undang bagaimana beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ini enggak, bagaimana kita berhubungan sama Allah, begitu juga kita berhubungan antara sesama kita, bahkan dengan alam di mana kita, lingkungan di mana kita berada. Ini tadi kan lingkungan itu. Tidak boleh kita buang air di mana? Di bawah pohon yang berbuah, itu kan lingkungan. Ya. Ini muamalah kita sama pohonan berarti. Baik. Kemudian kita lanjut dengan babul ghusli. Ya, tadi dengan demikian maka berakhirlah ya bagaimana kita menghilangkan hadas kecil gitu dengan cara wudu. Karena orang mau wudu itu sebelum wudu harus istinja dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya hadas besar ya, mau sholat itu maka harus mandi ya. Nah, bagaimana tata cara mandi? Kalau yang kemarin itu sudah selesai, bagaimana tata cara kita berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah, mengenai mandi ini hadas besar nih. Apa itu mandi? Ta'riful ghusli lughatan. Menurut bahasa mandi itu sayalan. Apa itu sayalan? Artinya mengalirkan air di tubuh ya, di badan. Kalau air kita alirkan, itu namanya mandi. Walaupun enggak diapain ya. Walaupun tidak apain. Ya. Ayo dong bantu ya, walaupun enggak diapain. Diurut-urut, digosok-gosok. Nah, itu menurut bahasa. Tapi yang kita maksud di sini mandi menurut agama apa itu yang memang diperintah. Nanti ada dua nih. Ada mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunat. Itu hukumnya. Tetapi kaifiatnya sama aja. Kaifiat mandi yang wajib, kaifiat mandi yang sunat sama. Cuman bedanya hukumnya saja. Apa itu mandi yang diperintah oleh agama kita? Ta'mimu jami'il badan bil ma'. Takmim, meratakan. Jadi walaupun mandi hukumnya sunat, tetap wajib diratakan. Kalau ente bilang mandi keramas ya. Kalau mandi keramas kan biasanya mandi wajib doang. Kalau mandi sunat biasanya enggak, paling badan-badan itu enggak ya. Jadi wajib, mandi wajib, mandi biasa tetap sama gitu. Kaifiat tata caranya itu meratakan semua badan dengan air nah, sambil menggosok-gosok ya. Nah, karena mandi ini ibadat maka harus dengan niat itu. Kalau nggak pakai niat nggak jadi ibadat, jadi mandi adat. Emang udah adat kebiasaan setiap hari mandi ya, adat namanya ya. Nggak ada pahala. Nah, kalau mau ingin dapat pahala, diawali mandinya itu dengan niat. Nah, tentu nanti kapan saja disunnahkan mandi dan kapan saja diwajibkan apa? Mandi. Dengan niat maksusoh yang khusus ya. Kenapa dikatakan khusus? Karena ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Baik, ini al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal ghisli ini.
Ini kan hurufnya sama aja nih, kalimatnya hurufnya sama, tapi bacaannya beda-beda. Huruf al ghain, ogen. Kalau huruf ogennya didomahkan al-ghusli, tadi kita bilang al-ghusli, al-ghusli, al-ghisli gitu ya. Apa bedanya tuh? Kalau didomahkan huruf ghain al-ghuslu, nah itu yang kita maksud tadi itu, mandi yang diperintah oleh agama kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu al-ghuslu ya. Nah, kalau dibaca al-ghasli, ghasli itu mencuci ya. Nah, kan beda antara mandi dengan mencuci ya. Bawahnya ya. Tangan ente kotor ya, dicuci bukan dimandiin, masa ini ya. Pakaian kotor diapain? Cuci. Nah itu ghas pakai airnya dipatahkan. Tapi kalau mandi al-ghuslu. Nah, tapi al-ghislu, nah sekarang ogennya di apa ini? Di kasroh. Kalau al-ghislu itu adalah nama untuk ya, untuk nama benda yang dapat membersihkan badan saat kita mandi gitu. Apa itu benda? Sabun. Ya. Gitu. Kalau hanya air aja kan nggak begitu ini. Nah, itu. Kalau tambahannya itu agar supaya badan kita lebih bersih di samping air, nah itu namanya apa? Al-ghislu. Seperti apa? Sabun ya. Ismun lima yudhafu ya. Al-ghislu itu nama barang, nama benda yang ditambah ya. Yang ditambah selain air, seperti sabun ya. Rambut kepala sampo, nah, kan sampo namanya. Kalau untuk badan sabun, kalau kepala sampo. Itu bahasa Arabnya al-ghislu. Wa ghairi dan lain-lain. Baik, ahkamul ghusli khamsah. Nah, ya. Tadi kita bilang bahwa hukum mandi ada dua, ada wajib, ada sunnah. Tapi kalau mau secara rinci bukan ada dua, ada 5. Ada berapa? 5. Sesuai dengan hukum syar'i 5. Yang pertama, mandi yang hukumnya wajib. Ya. Kapan mandi hukumnya wajib? Ya. Ada 6 tuh yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Yang pertama, iza nazarul ghuslal masnun. Ya. Nah, yang pertama, mandi yang hukumnya wajib apabila seseorang nazar akan mandi yang sunat. Jadi ibadah yang hukumnya sunnah apabila dinazarkan akhirnya menjadi apa? Wajib. Nah, mandi yang sunat apabila ente nazarin jadi apa? Wajib. Mana contoh mandi yang sunat? Ya. Ente mau berangkat ke masjid sholat Jumat gitu, padahal nggak punya wajib mandi. Sebelum berangkat ke masjid sholat Jumat, mandi dulu. Mandi hukumnya apa? Mandi dalam hal ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, apabila ente nazarin jadi wajib. Besok hari Jumat saya nazar mau mandi. Nah, jadi mandinya itu hukumnya jadi apa? Wajib. Yang semulanya apa? Sunnah. Itu satu di antara mandi wajib. Kemudian wa fi halatin sittin. Nah, ini nanti akan diterangin. Ada lagi mandi yang hukumnya wajib di samping yang dinazarkan, ada lagi 6 mandi wajib ya, yang disebabkan salah satu di antara 6 ini ya. Nah, ini bukan yang asalnya sunat menjadi wajib nih, bukan. Memang dia itu memang awalnya menjadi wajib karena ada salah satu sebab yang 6 gitu. Di antaranya nih, ntar akan diterangin sebab yang 6 itu ntar belum waktunya. Sekarang hanya contohnya saja. Di antara hal yang 6 yang mewajibkan mandi, khurujul mani, keluarnya mani ya. Baik laki ataupun perempuan. Nah, itulah contoh-contoh mandi yang hukumnya wajib. Yang kedua, mandi yang hukumnya sunat. Itu tadi seperti kahuslil jumu'ati, seperti mandi sebelum berangkat ya, ke masjid mau melaksanakan sholat Jumat. Ada lagi wal idain ya. Nah, ini nggak dikatakan sholat id ini.
yaitu mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini bukan karena ingin sholat, enggak, walaupun ente enggak sholat gitu hari raya ini, walaupun ente enggak mau sholat id, tetap disunnahkan apa? Karena mandinya itu bukan karena sholat id, tetapi karena apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, itu yang hukumnya sunnah. Yang keempat, mandi hukumnya makruh. Wah, aneh kan, kok mandi hukumnya makruh? Mana itu? Al-ghuslu bilinggimas lisaim, mandi dengan cara menyelam di kolam renang. Mandi dengan cara berenang Nah, mandi dengan cara nyebur di kolam renang saat sedang puasa. Kalau ente nggak puasa di kolam renang nggak apa-apa. Tapi kalau lagi puasa mandinya apa? Nyebur, tahu nyebur? Di kolam renang, sedangkan dia sedang puasa. Nah, kenapa? Ya kan orang puasa nggak boleh masuk air ke dalam. Nah, kalau ente mandi nyelam itu bisa. Itu makruh. Nah, seandainya yakin air masuk, bukannya makruh itu. Ya. Seandainya kalau saya mandi dengan cara nyebur di air masuk. Ya. Nah itu bukannya makruh, itu jadi haram. Ya. Kelima, haram ma'asihah. Nah, ada mandi hukumnya haram tapi sah gitu ya, sah tapi jadi mandinya sah tapi apa? Haram. Apabila mandi menggunakan air punya orang tanpa izin gitu ya, nggak ada air main pakai aja gitu, walaupun mandinya itu sah tetapi hukumnya apa? Haram. Itu mandi menggunakan air yang masuk punya orang ya, tanpa izin, tanpa beli, tanpa izin. Ma'a ada misiha, ada lagi tidak sah pula dan hukumnya haram pula. Kalau yang tadi kan masih mending ya, hukumnya sah ya, nanti mandi wajib hukumnya sah gitu tapi haram. Nah ada lagi mandi yang haram tapi tidak sah. Apa? Iza kanat haidon biniyati ta'bud, wanita sedang haid mandi dengan niat mandi sunat. Nah ya enggak ya. Nah ya enggak bisa. Jadi wanita sedang haid mandi ya, enggak boleh itu. Mandinya tidak sah gitu. Mandinya tidak sah dan hukumnya juga apa? Haram. Nah kecuali kalau mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, walaupun wanita itu sedang haid masih disunatkan apa? Mandi. Ada pengecualian ya. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, atau dia sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, diantaranya nih ibadah haji dan umroh kan orang mau niat ihram gitu, mau niat ihram haji dan umroh di mikot itu sebelumnya niat ihram haji dan umroh sunatnya mandi. Ini perempuan saat umroh atau saat haji mau niat ihram datang haid tetap sunat mandi ya, walaupun dalam keadaan apa? Haid ya. Nah, jadi ada berapa pengecualian? Tadi kan dikatakan ada mandi yang hukumnya haram, di samping haram tidak sah. Kapan? Yaitu wanita sedang haid niat mandi ibadat. Nah itu ya. Kecuali dalam berapa hal? 3. Yang pertama pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun sedang haid disunnahkan mandi. Yang ketiganya saat melaksanakan ibadah apa? Haji dan umroh, ada mandi sunat sebelum niat ihram. Nah, walaupun dia sedang haid tetap sunat mandi. Setelahnya itu nanti niat ihram haji dan umroh nggak ada halangan walaupun sedang haid. Dan yang dilarang ntar tawaf itu, ntar kalau sampai di Mekah orang-orang tawaf, nah, dia itu tunggu dulu sampai selesai haid baru tawaf itu ya, tetap dia ihram ya. Baik, nah ini saja yang dapat kita kaji untuk pembukaan pengajian kita ya.
semoga menambah wawasan kita tentang ilmu fikih. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab yang kedua, yaitu